Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala wa yusannu jam'uhuma bi thalathi ghurafin yatamadmadu thumma yastanshiqu min kullin minha. Wa yusannu, dan disunahkan, jam'uhuma, mengumpulkan keduanya, yaitu berkumur-kumur, ay al-madmadatu wal istinsyaqu, berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung atau menyedot air ke hidung. Bithalati hurufin, dengan 3 kali huruf. Huruf ini 3 kali kita ngambil air dengan kedua tangan, cebokan ya, reokan, nah gitu. Ya tamadmadu summa yastanshiqu min kullin minha, yang mana kita berkumur-kumur kemudian beristinsyak dari masing-masing cebokan tersebut atau reokan tersebut. Maksudnya begini, berkumur-kumur itu sunnah dan istinsyak itu sunnah. Kemudian cara yang disunahkan, jadi cara yang disunahkan untuk berkumur-kumur dan istinsyak itu adalah kita berkumur-kumur dan beristinsyak dengan 3 kali apa ini bahasanya? 3 kali reokan air, kemudian kita berkumur-kumur dan beristinsyak satu persatu. Caranya semacam ini. Ketika kita ngambil air, lalu kita berkumur-kumur, buang, kemudian kita juga istinsyak. Atau kita mengambil 1 cebokan air, sekalian kita berkumur-kumur dan juga beristinsyak, buang, lalu ngambil lagi, lalu berkumur-kumur dan beristinsyak, buang, lalu ngambil lagi, berkumur-kumur dan istinsyak secara bersamaan lalu buang. Ini maksud daripada wa yusannu jam'uhuma. Bisa juga kita ngambil dengan air, berkumur-kumur, buang, lalu istinsyak, buang. Ini namanya al-faslu. Kalau tadi namanya al-jam'u. Yang lebih baik itu tadi yang pertama, yang 1 kali ini kemudian berkumur-kumur sekaligus istinsyak. Ini dibuang. Nah, ini itu cara yang pertama, yang utama. Kemudian ngambil kedua seperti yang pertama, ngambil ketiga seperti yang pertama. Cara yang kedua kita ngambil, berkumur-kumur, buang, istinsyak, buang. Lalu ganti dengan cebokan yang kedua lagi. Sampai 3 kali karena hukumnya sunnah. Atau dengan cara al-faslu, dengan 6 kali huruf, 6 kali cebokan. 1 ngambil, kumur-kumur, buang, ngambil istinsyak, buang, ambil, berkumur-kumur, buang, ngambil istinsyak, buang. Ini diantara cara-cara untuk beristinsyak dan bermadmadah. Tetapi diantara cara-cara tersebut yang disunahkan adalah mengumpulkannya atau mengumpulkan antara keduanya dengan 3 kali air atau 3 kali cebokan air. Wa mashukul li ra'sin lil ittiba'i wa khurujan min khilafi Malikin wa Ahmada. Dan disunahkan membasuh semua kepala, jadi mengusap semua kepala, dan disunahkan mengusap semua kepala lil ittiba'i, karena mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khurujan, dan karena keluar min khilafi Malikin wa Ahmada, dari perbedaan pendapat dengan Imam Malik dan Imam Ahmad. Maksudnya semacam ini. Disunahkan juga mengusap seluruh kepala, karena memang mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sunnah ini karena keluar daripada
perbedaan pendapat dengan Imam Malik dan Imam Ahmad. Karena Imam Malik dan Imam Ahmad itu mewajibkan mengusap seluruh kepala. Ini sunnah. Jadi mengusap sebagian kepala itu wajib. Mengusap sebagian kepala itu wajib menurut madhab Syafi'i. Lalu kemudian mengusap seluruh kepala itu sunnah menurut Imam Syafi'i. Kemudian mengusap seperempat kepala atau mengusap ubun-ubun kepala ini wajib menurut Imam Abu Hanifah. Kemudian mengusap seluruh kepala itu wajib menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Jadi ini pendapat ulama demikian. Jadi mengusap sebagian kepala, yang penting itu dikatakan mengusap, baik itu satu helai rambut, baik itu dengan satu jari, selagi itu masih berada di batasan kepala, ini wajib menurut Imam Syafi'i. Kemudian mengusap seperempat kepala, kalau dalam bahasa kita itu mengusap bagian umbun-umbunan, itu wajib menurut Imam Abu Hanifah. Lalu mengusap seluruh kepala itu wajib menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Tetapi sunnah menurut Imam Syafi'i. Ini adalah karena memang mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada pertanyaan, kenapa aku malah sunnah sedangkan ini mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini terkait tentang bagaimana cara pandang masing-masing mujtahid ketika menyikapi sebuah dalil. Karena masing-masing imam mujtahid itu punya metodologi tersendiri di dalam istimbatul ahkam. Itu kata kuncinya di situ. Wa khurujan min khilafim Malikin wa Ahmad. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan sunnah? Karena ini juga untuk keluar daripada pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad yang mengatakan wajib. Ini adalah bentuk bentuk penerapan daripada kaidah fiqhiyah yang berbunyi al-khuruju minal khilafi mustahabun. Jadi keluar daripada khilaf itu hukumnya sunnah. Sebab mengusap sebagian kepala itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak. Maka untuk menengah-nengahi di antara pendapat wajib dan tidak wajib, maka muncul pendapat sunnah. Jadi ini adalah bentuk praktek atau bentuk penerapan daripada kaidah fikih al-khuruju minal khilafi mustahabun. Fa ini qtasara 'alal ba'di fal aula ayyakuna huwan nasiyatu atau ayyakuna huwan nasiyata juga boleh. Fa ini qtasara 'ala ba'dir ra'si. Jika orang ingin meringkas kepada sebagian kepala, maksudnya tidak ingin mengusap seluruh kepala, fal aula, maka yang lebih utama ayyakuna huwan nasiyata. Maka di situ yang diusap itu sebaiknya adalah ubun-ubun. Ya ini kalau memang karena ini berarti mengikuti pendapat daripada Imam Abu Hanifah. Kalau memang seluruh ubun-ubun, kalau sebagian ubun-ubun ya tidak. Karena itu kan yang paling nampak daripada bagian kepala itu adalah ubun-ubun. Wal aula fi kaifiyatihi, yang paling utama, wal aula yang paling utama fi kaifiyatihi, di dalam caranya mengusap sebagian kepala, ayyadu yadaihi ala muqaddami ra'sihi, yaitu meletakkan kedua tangannya ala muqaddami ra'sihi, pada kepala bagian depan, mulsikon, dengan cara menemukan musabbihatahu bil ukhra, kedua jari telunjuknya, wa ibhamaihi ala sodhoihi, sedangkan kedua ibu jarinya berada di tempilingan. Tsumma yad, jadi semacam ini posisinya semacam ini. Nah ya, jadi kedua ibu jari ini pokoknya bagian kepala itu boleh kayak gini, boleh kayak gini. Yang penting ini tangan dalam keadaan basah, karena ini adalah mengusap. Maka ketika dipraktekkan ini semacam ini, lalu nanti di sini tsumma yadhabu bihima, lalu dengan keduanya memutarkan tangan ma'a baqiyati asabihi, dengan seluruh jari-jarinya, ghairil ibhamaini, selain kedua ibu jarinya, liqabahu, kepada lehernya. Jadi semacam ini.
Jadi kita ngambil basah, maka ngusapnya itu semacam ini. Ya. Nah, ini sunnah. Ketika berbicara tentang sunnah, ini bukan suatu kewajiban. Artinya di awal kan sudah dijelaskan bahwasanya mengusap sebagian kepala itu boleh dengan cara apapun. Yang penting basah. Mau kita ngusap sebagian ini saja nggak jadi masalah. Kalau dalam fikih kita Syafi'i itu dinyatakan cukup. Mau sebelah sini saja nggak jadi masalah. Mau bagian belakang saja nggak jadi masalah. Dengan satu jari juga nggak jadi masalah. Selagi kita mengusapnya itu di area yang masih di dalam batasan kepala, yaitu ini, selain wajah. Nah, maka itu dikatakan sah. Tetapi kalau ingin mengambil kesunahan, maka seluruhnya, ya, caranya seperti tadi ya. Jadi cara yang disampaikan itu tadi semacam tadi itu hukumnya sunnah. Atau yang penting basah semuanya, maka nggak jadi masalah. Karena ini sedang berbicara tentang kesunahan di dalam kesunahan. Jadi kesunahan di dalam kesunahan supaya mendapatkan pahala yang semaksimal mungkin. Dan itu adalah fikih. Tsumma yarudduhuma, kemudian mengembalikan keduanya, maksudnya musabbihaten tadi, ilal mubtada'i, kepada tempat semula, in kana lahu sya'run yanqalibu, kalau orang tersebut memiliki rambut yang terbalik. Maksudnya rambut yang bisa dibalik-balikan. Ini maksudnya adalah rambut yang tebal atau rambut yang gimbal. Nah, maka ini tadi kalau misalkan kalau rambutnya tipis maka cukup satu kali. Itu kesunahan itu sudah dapat. Tetapi kalau rambutnya tebal dan bisa dibalikan panjang misalkan, maka kita dari sini ke sini dibalikan lagi ke posisi semula. Nah, jadi semacam ini. Itu semacam itu. Wa illa, jika tidak memiliki rambut yang bisa berbalak-balik, artinya rambut yang tebal, falyaqtasir ala dhahabi, maka mencukupkan ala dhahabi dengan satu kali basuhan saja. Maksudnya ke belakang itu dhahab. Wa in kana ala ra'sihi imamatun aw qalansiya aw qalansuwatun tammama 'alaiha ba'da mashin nasiyati lil ittibai. Wa in kana ala ra'sihi imamatun, jika di kepala seseorang tersebut terdapat imamah. Imamah itu udeng-udeng yang dikeluar-keluar. Au qalansuwatun, atau peci. Tammama 'alaiha, maka orang tersebut bertayamum kepada peci tersebut. Artinya pecinya cukup dibasahi. Dengan tangan basah saja cukup, tidak mesti harus dengan airan air. Karena ini kita sedang berbicara mengusap. Maka bedakan antara mengusap dan membasuh. Kalau membasuh itu disertai dengan aliran air, tetapi kalau mengusap cukup menggunakan tangan yang basah. Bahkan diperbolehkan juga menggunakan kain yang basah juga, jika kita tidak ingin menggunakan kedua telapak tangan kita. Nah, maka itu ditayamumi. Ba'da mashin nasiyati lil ittibai, setelah mengusap ubun-ubun, lil ittibai, karena memang mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini gambarannya, berarti kalau pakainya kayak gini, misalkan pecinya enggak ada tempat untuk ditaruh, maka ini dibasuh, ininya ditayamum. Ini kesunahan untuk mashu jami'ir ra'sinya itu sudah didapat. Nah, ini fleksibilitasnya fikih itu di situ ya, terobosan-terobosan. Jadi sekali lagi ya, fikih itu adalah solusi. Jadi memang yang ditawarkan oleh fuqaha itu begitu simpel dan begitu mudah. Wa mashu kullil udhunaini dhahiran wa batinan wa simakhaihi lil ittibai. Wa mashu kullil udhunain, dan mengusap seluruh telinga, dhahiran wa batinan, bagian luarnya ataupun bagian dalamnya, wasoma khaihi lil ittibai, dan kedua lubang lil ittibai, karena mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi disunahkan juga mengusap seluruh telinga, bagian luar dan juga bagian dalam. Bagian dalam itu adalah bagian yang tidak terlihat ketika kita itu ketika kita itu melakukan obrolan dari depan. Maka sisi yang tidak terlihat oleh orang dari arah depan itu adalah bagian dalam telinga, bagian dhahir, bagian luar telinga. Maka sisi yang terlihat daripada orang yang berbicara, yaitu ini adalah bagian dalam daripada telinga.
Itu. Ya caranya sama ya. Caranya itu dengan kita itu ingat, ini menaruh ibu jari di bagian luar, lalu kemudian jari telunjuk itu mulai dari lubang yang paling dalam. Ya, kita putar dulu bagian dalam ini dari bawah menuju ke atas, baru kemudian ibu jari ini diarahkan. Nah, ditarik keluar. Jadi polnya ini taruh di bagian ini, until-until bagian luar, kemudian ini dimasukkan ibu jari di dalam, kemudian kita putar ibu jari dulu, jari telunjuk dulu, ujung. Dari bawah itu kan ada lempitan-lempitan di telinga, itu tujuannya apa? Untuk membersihkan kotoran yang ada di telinga. Baru setelah sampai atas ini, ibu jari kita naikkan ke atas, ya, sambil membuang kotoran yang ada di bagian luar di sini. Itu sunnahnya demikian. Wala yusannu mashur raqabati idlam yathbut fihi syai'un. Wala yusannu, dan tidak disunahkan mashur raqabati, mengusap leher. Raqabah ini bagian belakang ini. Jadi raqabah itu ini ya. Nah, kalau bagian belakang yang ada ini namanya kofa. Ini garis yang di belakang ini namanya kofa. Kalau raqabah itu ini seluruhnya leher. Tapi kalau bagian belakang tulang ini namanya kofa. Maka Abu Kofa itu orang yang suka tidur, karena orang tidur itu biasanya semacam ini. Nah, Abu Kofa tidak disunahkan karena memang tidak ada dalil yang kuat untuk dijadikan tendensi hukum. Qala Nawawi bal huwa bid'atun. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya mengusap leher itu adalah bid'ah. Wa hadithuhu maudhu'un, dan hadisnya adalah hadis maudhu'. Jadi memang bukan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi, tetapi itu adalah buatan manusia, sehingga tidak layak untuk dikatakan hadis dhaif. Tapi ini lebih kepada hadis maudhu'. Kalau hadis dhaif kan ini permasalahannya karena memang matannya bermasalah atau sanadnya bermasalah, rawinya yang bermasalah. Ya, tetapi secara umum hadis dhaif itu faktornya karena memang perawinya yang bermasalah. Tapi bukan berarti perawinya ahli maksiat, bukan. Karena hanya kemampuan penghafalan rawi ini yang terkadang itu masih diperragukan lagi. Ya, itu hadis. Baru kalau semacam itu namanya hadis dhaif. Sedangkan matannya itu secara umum itu dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu statusnya dhaif karena memang rawinya ini kebanyakan. Ya, jarang sekali hadis dhaif itu kalau memang faktornya itu berada di dalam matan. Ini jarang. Beda dengan hadis maudhu'. Ya, kalau ulama ahli hadis biasanya mengatakan kalau maudhu' itu ya bukan hadis karena ini sama sekali bukan ucapan Nabi. Ya, tetapi ciri-cirinya biasanya apa? Gaya bahasa yang digunakan itu tidak seindah atau tidak memiliki nilai kebalahohan. Ya, jadi nilai sastranya rendah. Kemudian ajaran-ajaran yang ada di dalamnya biasanya lebih bertolak belakang, ya, atau kontradiktif dengan ajaran-ajaran secara umum. Jadi kalau sudah kontradiksi ini sangat susah sekali untuk dikumpulkan. Ya, berbeda kalau hanya misalkan berseberangan itu masih mungkin bisa. Ini dalam bahasa istidlalnya nanti dikatakan lebih ke at-tanaqud itu. Nanti ada ya. Wadalqu a'dha'in wa huwa imrarul yaddi 'alaiha 'aqiba mulaqatiha lil ma'i khurujan min khilafi man aujabahu. Wa talqu a'dha'in, dan menggosok anggota-anggota yang disunnah atau anggota-anggota wudu. Wa huwa imrarul yad, yang dimaksud dengan menggosok adalah imrarul yaddi 'alaiha, yaitu kita itu imror itu kalau dalam bahasa kita menjalankan. Jadi tangan kita itu digosokkan di dalam anggota-anggota wudu. Ya, dengan cara kayak gini, ini sudah dikatakan dalkun. Nah, di dalam setiap anggota. Akiba mulaqatiha lil ma'i, setelah tangan kita itu bersentuhan dengan air. Khurujan min khilafi man aujabahu. Kesunahan ini karena keluar dari pendapat orang yang mewajibkan, yaitu Al-Imam Malik. Kalau Imam Malik rahimahullahu ta'ala itu mewajibkan menggosokkan tangan ke anggota wudhu. Jadi menggosok semacam ini wajib ya. Tetapi kalau menurut Imam Syafi'i ini
Nah, jadi pertama ada pendapat yang mengatakan apakah menggosokkan tangan kepada anggota wudu itu wajib atau tidak? Sebagian ulama mengatakan tidak, sebagian ulama mengatakan wajib, yaitu Imam Malik. Maka mengambil tengah jalur tengah, maka muncul hukum sunnah. Dan ini sama seperti tadi, termasuk bentuk praktek penerapan daripada kaidah al-khuruju minal khilafi mustahabun.